Halo semuanya, namaku Serafina dari tim KKN Energi Wakatobi. Dan ini adalah seri podcast mikroplastik. Pada episode pertama ini, kita akan membicarakan tentang hal-hal seputar mikroplastik dan latar belakang isu mikroplastik. Sampah sudah menjadi permasalahan global. Menurut LIPI, jumlah sampah laut di Indonesia berkisar antara 0,2 hingga 0,59 juta ton per tahunnya, yang mana 80% dari sampah ini berasal dari sungai. Fakta sampah laut lainnya dari data oleh Gerakan Indonesia Bersih, yaitu 57% sampah di laut berupa sampah plastik dan 46.000 sampah plastik mengapung di setiap mil persegi laut Indonesia. Banyak banget sampah plastik di laut ya, apalagi mereka tidak hanya mengapung maupun mengambang, tetapi si sampah ini tenggelam teman-teman. Jadi kita tidak bisa melihat dengan jelas si sampah ini. Kita lihatnya laut tetap biru dengan gelombang-gelombangnya yang menggulung. Padahal di dalam sangat kotor. Plastik merupakan salah satu materi yang paling banyak digunakan oleh manusia. Aplikasinya sangat luas, baik dalam kegiatan sehari-hari maupun dalam hal komersial. Produksi plastik meningkat secara signifikan sejak tahun 1950-an. Sepertinya kita tidak bisa hidup jika tanpa plastik. Plastik terlalu praktis dan mudah didapatkan. Manusia sangat menikmati penggunaan plastik dalam berbagai aplikasi tanpa menyadari dampak jangka panjang yang ditimbulkannya. Banyak produk yang tidak kita sadari menggunakan atau mengandung plastik. Kaleng minuman menggunakan lapisan plastik di bagian dalamnya untuk mencegah cairan bocor atau bereaksi dengan logam. Terdapat plastik pada serat baju, tisu basah, dan kantong teh karena plastik membuat serat lebih kuat, tahan air, dan juga tahan panas. Butir-butir kecil pada produk kecantikan seperti sabun wajah dan glitter juga dibuat dari plastik loh. Itu hanyalah sedikit contoh dari barang yang tidak kita sadari terbuat atau mengandung plastik. Sampah plastik yang dihasilkan oleh manusia pada akhirnya akan kembali dibuang ke lingkungan. Jadi semakin banyak plastik yang digunakan manusia, semakin banyak pula sampah yang dibuang ke lingkungan. Ekosistem kita di dalamnya tidak hanya terdiri dari manusia saja, tetapi juga ada satwa, tumbuh-tumbuhan, dan komponen lainnya yang dapat memenuhi kebutuhan kita. Sampah plastik yang dibuang ke lingkungan akan mencemari lingkungan, masuk ke wilayah perairan, terutama laut atau masuk ke daratan dan menjadi pencemaran tanah sehingga tanah menjadi kurang subur. Plastik merupakan komponen utama dari sampah yang terdapat di laut. Jumlahnya hampir mencapai 95% dari total sampah yang terakumulasi di sepanjang garis pantai, permukaan, dan juga dasar laut. Sangat miris, bukan? Tidak berhenti pada penumpukan sampah, tetapi juga penguraian sampah sendiri yang mencemari lingkungan. Sampah plastik mengalami proses dekomposisi yang sangat lambat. Diperlukan waktu hingga ratusan tahun agar plastik terdegradasi menjadi mikroplastik dan nanoplastik melalui berbagai proses fisik, kimiawi maupun biologis. Nah, apalagi tuh mikroplastik? Mikroplastik merupakan partikel plastik yang diameternya berukuran kurang dari 5 mm. Batas bawah ukuran partikel yang termasuk dalam kelompok mikroplastik sendiri belum didefinisikan secara pasti. Namun, kebanyakan penelitian mengambil objek partikel dengan ukuran minimal 300 mikrometer kubik. Mikroplastik terbagi lagi menjadi kategori ukuran, yaitu besar sekitar 1-5 mm dan kecil yaitu kurang dari 1 mm. Mikroplastik hadir dalam bermacam-macam kelompok yang sangat bervariasi dalam hal ukuran, bentuk, warna, komposisi, massa jenis, dan sifat-sifat lainnya. Karena ukuran mikroplastik yang sangat kecil, kita tidak bisa mengontrolnya. Mikroplastik mungkin ada di setiap bagian hidup kita yang membuat kita tidak sehat. Kita sebagai manusia tidak dapat menyaringnya, apalagi hewan, terutama biota yang ada di laut yang kebutuhannya hanya makan. Mikroplastik yang ada di lautan bisa mengganggu aktivitas dari biota laut dan merusak laut secara perlahan.
Aduh, sangat ngeri ya. Tapi kita masih bisa menjaga mereka loh teman-teman. Kita bisa mengurangi penggunaan plastik dan membiasakannya setiap hari. Langkah kecil dari kita sangat berarti bagi mereka biota laut yang tidak bersalah. Mari jangan lupa menjaga lingkungan teman-teman. Semoga informasi yang sudah disampaikan bisa menyadarkan kita untuk segera melakukan perubahan dalam gaya hidup kita. Terima kasih sudah mendengarkan dan sampai jumpa di episode selanjutnya. Salam lestari.